Yang terhormat Bapak Kepala Lurah Kemenangan Tani, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kemenangan Tani, yang terhormat pengurus dan anggota PKK, tamu undangan dan hadirin yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Kabar baik, alhamdulillah. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Semua penuh semangat, ceria, dan sehat. Pasti begitu ya ibu-ibu semua? Sebelumnya perkenalkan, saya Nasiroh Dini Amalia yang dalam 10 menit ke depan lebih kurangnya kita akan bersama membahas tentang program pola asuh anak remaja di era digital atau PAREDI. Nah, di mana PAREDI ini merupakan salah satu program prioritas PKK. Nah, apa itu PKK? Seperti yang sudah kita ketahui, yakni pemberdayaan kesejahteraan keluarga, yang akan menjadi topik pertemuan kita pada kali ini. Nah, ada pepatah Cina yang mengatakan sebuah kata-kata, kurang lebih artinya seperti ini. Jika kita salah mengolah tanah, maka penyesalannya hanya satu musim. Nah, jika kita salah mendidik anak, maka penyesalannya seumur hidup. Ya, mendidik anak menjadi hal terpenting dalam sebuah keluarga. Jadi, dengan kita mengetahui seperti banyaknya permasalahan yang terjadi di era saat ini, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, dan obat berbahaya, kemudian geng motor, perkelahian, bahkan sampai pada penggunaan gadget alias telepon pintar yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Nah, di antaranya banyak persoalan kita dalam mendidik anak, kita akan fokus pada masalah kecanduan gadget di kalangan remaja anak pada saat ini. Oke, ibu-ibu, hadirin yang saya banggakan, saat ini penggunaan smartphone atau gadget sudah sangat umum di negara kita. Bahkan sampai ke desa-desa, jaringan telepon seluler yang tersambung dengan internet ditambah semakin menariknya permainan ataupun game yang dibawa oleh HP tersebut. Nah, baik dimainkan secara online ataupun offline, itu memiliki daya tarik yang luar biasa sekali, sehingga kita dapat memainkannya berjam-jam, bahkan seharian tanpa rasa bosan. Nah, parahnya lagi, hobi main game dan lain-lainnya ini termasuk berselancar dan chattingan melalui internet ini sudah menular juga ke anak-anak kita, ya, ke remaja-remaja saat ini sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi tren atau hal yang umum, seperti menonton YouTube, TikTok, Instagram, ngerumpi di grup WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Nah, kini bukan hanya kerjaan para ibu saja, tapi juga merasuk ke anak-anak, dan anak-anak itu lebih kecanduan seperti bermain game. Itu sangat-sangat membuat mereka ketagihan, kecanduan. Nah, benar ya, ibu-ibu sekalian. Nah, kecanduan ini bukan hanya terjadi di bapak-bapak saja, seperti kecanduan rokok atau kecanduan nonton sepak bola. Nah, anak-anak pun nyatanya bisa kecanduan gadget. Ya, gadget pada satu sisi memang bermanfaat, dalam arti memberi dampak positif. Namun, jika berlebihan, kita akan sampai pada sisi lainnya, yakni berdampak negatif. Nah, dampak negatif ini misalnya berkurangnya kegiatan fisik, seperti bermain di luar rumah, seperti yang seharusnya mereka lakukan. Nah, ini untuk memperkuat fisik dan juga kepekaan panca inderanya terhadap lingkungan. Nah, dengan anak-anak tersebut bermain, itu juga melatih hubungan sosial. Hubungan sosial anak-anak, melatih hubungan sosial anak-anak dengan teman-temannya.
yang bisa merangsang pola pikir dan juga kerjasama positif untuk memahami orang lain. Termasuk manfaat bermain juga ialah membangun imajinasi dan pemahaman lingkungan. Nah, bermain bagi anak-anak ini sebenarnya simulasi ataupun latihan menghadapi keadaan sebenarnya saat anak-anak kita dewasa kelak. Nah, masalah berikutnya, ini berhubungan dengan kecanduan gadget. Ialah karena kurangnya hubungan dengan orang tua dan saudara. Nah, inilah yang sering menjadi pemicu kesalahan komunikasi. Karena waktu untuk bersama dalam sebuah keluarga di mana ada ayah, ibu, dan anak-anak bercengkrama bersama dalam keluarga. Nah, kesempatan seperti ini sekarang yang berkurang. Sebab selain semua sibuk dengan kegiatan masing-masing, ada acara TV yang sudah mengurangi kebersamaan itu. Sekarang masing-masing malah asyik dengan gadgetnya. Betul atau betul, Ibu? Nah, ini masalah, ini problemnya. Belum lagi kalau gara-gara asyik main HP atau mengkors cek HP. Nah, anak-anak kita lupa kewajibannya. Lupa akan ibadah, lupa mengerjakan tugas sekolah, lupa belajar, dan sebagainya. Nah, ini berdampak buruk ya bagi perannya kita dalam untuk menyiapkan remaja-remaja masa depannya. Seperti apa kalau jika pada saat remaja saja anak-anak sudah kecanduan gadget dalam hal yang tidak baik ya, seperti main game tadi, kecanduan game tadi. Inilah yang lebih mengerikannya lagi kalau anak-anak kita terjebak dalam informasi yang salah. Nah, apa kira-kira? Nah, ketika anak kita terjebak hobi menonton tayangan yang tidak bermanfaat, kemudian chatting yang tidak jelas arahnya, kemudian game yang merangsang kekerasan, suka membaca cerita-cerita romantis yang belum sampai pada saatnya. Bahkan kalau anak-anak kita ini ya terperangkap dalam menonton gambar atau video yang mengarah ke pornografi ya, naudzubillahi min dzalik ya. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian ya. Jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita ya, ibu-ibu semua. Nah, masalah utamanya sering terjadi ya ibu-ibu itu memberikan kepada anak-anaknya itu HP atau gadget ya ketika kita sibuk atau saat anak kita nangis nih rewel, ma minta HP dong, pengen melihat TikTok, pengen scroll TikTok ya, kadang anak-anak gitu ya ibu. Ngelihat game ya kan kecanduan dia. Nah, karena anak tersebut menangis, maka ibu-ibu tidak tega dan memberikannya. Nah, selain itu juga ada keinginan para ibu atau orang tua yang lain untuk memanjakan anaknya dengan memberikan sesuatu yang sama dengan teman-temannya. Nah, atau agar anak tidak ketinggalan zaman. Nah, terkait gengsi juga ya kan ibu. Ya anak yang lain ada HP. Kenapa anak kita nggak ada? Kita manjakan mereka yang seharusnya belum sampai usianya. Lalu bagaimana peran kita dalam hal ini ya ibu-ibu sekalian? Nah, dengan kita mengembangkan kegiatan saat ini, penyuluhan terhadap anggota kita tentang pola asuh anak dan juga remaja, terutama dalam penggunaan HP atau gadget yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, artinya bagaimana manfaat atau dampak positif dari gadget alias HP ini dapat kita ambil sebanyak mungkin dan mengurangi dampak negatifnya atau menghindari kejelekannya sesedikit mungkin. Nah, jadi gadget tersebut bisa kita alihkan ke permainan-permainan yang lain, bacaan-bacaan buku yang menarik agar anak-anak tersebut bisa beralih dari kecanduan gadget. Sesekali kita ajak. Nah, kemudian ada lagi ini saran dari kami. Ya, pada pertemuan rutin kita seperti ini. Ya, adapun yang pertama, ya kan, sarannya ialah kita harus menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan yang baik dengan memberikan keteladanan. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita jangan main HP terus dong di depan anak. Mungkin kita hanya mengangkat menggunakan HP itu saat ada yang menelepon, tapi jangan kita menampakkan
kita scroll HP, media sosial di depan anak terus-menerus. Nah, hal ini akan sulit sekali menegur anak jika kita sendiri pun terus bermain HP. Nah, artinya kitalah yang menjadi contoh bagaimana menggunakan HP sebaiknya. Jika anak melihat kita terus-terusan bermain HP, ya otomatis anak pun akan mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan berikan HP yang canggih gitu ya, yang sesuai dengan zaman sekarang sebelum anak menginjak usia 13 tahun. Nah, ini terkait dengan perkembangan otak anak yang belum sempurna dan sangat mudah terpengaruh oleh radiasi HP ataupun konten informasi yang belum dapat mereka pahami dan pertimbangkan. Nah, jadi jika memang benar-benar anak perlu HP, maka sebelum 13 tahun berikan HP yang jadul saja ataupun HP yang sudah diatur privacy agar anak-anak di bawah usia tidak bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat. Kemudian yang ketiga, ialah dengan membatasi waktu. Nah, kecanduan gadget ini ditandai jika anak bermain gadget lebih dari 3 jam sehari. Nah, banyak ahli menyarankan agar anak-anak jangan bermain HP lebih dari sejam sehari. Nah, pembatasan ini memang terasa sulit, ya kan Bapak ya Ibu-Ibu. Tetapi dengan pendekatan yang baik dan keteladanan dari kita, insya Allah pembatasan ini dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Nah, Ibu-Ibu sekalian, demikianlah yang telah kami sampaikan ya. Sebagai penutup, saya akan mengatakan bahwa HP itu dapat mendekatkan yang jauh, namun juga dapat menjauhkan yang dekat. Nah, tetapkan ber-PKK dan bijaklah menggunakan gadget ataupun HP. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan sebuah pantun. Ini penjahit benang di dalam peti. Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.